Di tengah malam yang hening, ketika kabut turun perlahan menutupi pepohonan, seorang lelaki tua duduk bersila di bawah cahaya minyak kelapa yang berkelip lembut. Di depannya terbentang kain putih dengan garis dan simbol-simbol aneh yang digoreskan dengan tinta hitam pekat. Aroma dupa mengalir pelan di udara, membawa wangi cendana yang bercampur dengan sesuatu yang lebih halus, lebih kuno, seolah napas dari masa lalu ikut hadir di ruangan itu. Lelaki itu menunduk, berbisik pelan. Ini bukan tulisan, tapi doa yang hidup. Raja, bagi para leluhur Jawa, bukan sekadar simbol atau hiasan. Ia adalah bahasa suci, jembatan halus yang menghubungkan manusia dengan kekuatan gaib semesta. Setiap garis, setiap lengkung, setiap titik memiliki makna dan getaran tertentu. Di balik bentuknya yang tampak sederhana, tersimpan energi doa, niat, dan kesadaran tinggi yang ditulis dengan penuh laku batin. Karena itu, Raja tidak dibuat oleh sembarang tangan. Ia hanya muncul dari jiwa yang telah menyatu dengan keheningan dan telah mengenal dirinya sendiri. Bagi para empu dan pendeta Jawa kuno, menulis Raja adalah seperti menulis dengan cahaya. Mereka tidak hanya menorehkan tinta di atas kain, tetapi menyalurkan energi dari dalam dirinya ke dalam simbol-simbol yang digambar. Rajah dianggap sebagai bentuk doa visual, tempat di mana pikiran, rasa, dan ruh bertemu dalam satu titik kesadaran. Leluhur percaya, jika rajah dibuat dengan hati yang suci, maka setiap goresannya akan hidup, memancarkan daya yang bisa melindungi, menyembuhkan, bahkan menuntun kesadaran manusia. Namun di balik keindahan dan kekuatannya, Rajah tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanya menjadi wadah, bukan sumber kekuatan. Sumbernya tetaplah berasal dari kehendak Tuhan yang menyebar melalui alam semesta. Raja hanyalah bahasa untuk berbicara dengan energi itu, seperti seseorang yang berdoa dalam bahasa bunga, air, atau batu. Itulah sebabnya para leluhur selalu berkata, Raja yang dibuat tanpa rasa hanyalah goresan tanpa jiwa. Maka sebelum menulis, mereka berpuasa, berdoa, dan membersihkan diri agar yang keluar dari tangannya adalah getaran yang murni, bukan keinginan pribadi. Di masa lalu, Raja banyak digunakan untuk perlindungan, penyembuhan, atau penuntun jalan spiritual. Ada Raja yang digambar di kain putih dan disimpan di rumah. Ada yang diukir pada logam atau ditulis di daun lontar. Bahkan ada yang hanya digambar di udara, lalu ditiupkan ke arah seseorang yang sedang sakit. Setiap Raja memiliki makna yang berbeda, tergantung pada niat dan laku si pembuatnya. Tetapi semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengembalikan harmoni antara manusia dan kekuatan tak kasat mata yang menjaga dunia. Dalam setiap garis Raja, ada simbol yang merepresentasikan unsur-unsur kehidupan. Garis vertikal melambangkan hubungan manusia dengan langit, sedangkan garis horizontal melambangkan hubungan dengan bumi. Ketika keduanya bertemu dalam titik pusat, disitulah keseimbangan lahir. Leluhur percaya, titik itu adalah tempat ruh manusia bersemayam, tempat doa berputar dan kembali ke asalnya. Maka Raja bukan sekadar gambar, melainkan peta untuk menemukan kembali keseimbangan diri, agar manusia tidak terlepas dari irama semesta yang menuntunnya. Malam semakin larut. Lelaki tua itu menatap Raja yang baru saja selesai digoresnya. Di dalam goresan tinta itu, seolah ada cahaya yang bergetar lembut, berdenyut seperti nadi. Ia tersenyum, menatap langit, lalu menutup mata. Di balik kelopak matanya, simbol-simbol itu hidup, berputar perlahan seperti mantra tanpa suara. Bagi dunia modern, mungkin itu hanyalah coretan aneh, tapi bagi mereka yang masih bisa merasakan getarannya, Raja adalah doa yang tak pernah mati, doa yang ditulis oleh tangan manusia, tapi diucapkan oleh semesta. Dalam kisah-kisah tua yang beredar dari mulut ke mulut di tanah Jawa, Raja dipercaya lahir dari laku para empu yang menempuh jalan sunyi selama bertahun-tahun. Mereka bertapa di gunung, di hutan, dan di tepi sungai.
menundukkan nafsu hingga jiwanya benar-benar tenang. Dalam keheningan itu, mereka mendengar bisikan halus dari semesta, bukan dengan telinga, tapi dengan rasa. Bisikan itu bukan suara, melainkan bentuk dan tanda. Garis-garis dan simbol-simbol itu muncul dalam batin mereka, mengalir seperti cahaya yang ingin dituliskan. Dari sinilah raja pertama lahir, bukan dari pikiran manusia, tetapi dari wahyu alam. Konon, salah satu empu pertama yang mengajarkan raja adalah Ki Ageng Pamanahan, seorang tokoh yang dikenal memiliki laku spiritual tinggi. Diceritakan, saat ia bersemedi di hutan lereng Merapi, ia melihat cahaya putih turun dari langit, membentuk garis-garis aneh di udara. Cahaya itu lalu berubah menjadi tulisan yang bergetar, seolah hidup. Ia menatap dalam diam, lalu berkata, "Ikido ngakang, orang nganggo tembung, doa yang tak memakai kata." Sejak saat itu, raja dianggap sebagai bentuk doa yang paling murni, karena ia berbicara langsung dengan energi semesta tanpa perlu suara. Para leluhur percaya, setiap raja memiliki isi, atau yang mereka sebut isi jiwa. Jiwa inilah yang membuat raja hidup. Untuk mengisinya, empu melakukan pamedihan, yaitu ritual penyatuan antara doa, napas, dan tulisan. Dalam keadaan hening, mereka menarik napas dalam-dalam, menyebut nama Tuhan di dalam hati, lalu menuliskan simbol yang muncul dari rasa. Ketika tinta menyentuh kain, energi batin mengalir masuk. Karena itu, sebuah raja bisa memancarkan getaran yang nyata, membuat orang yang memegangnya merasakan kedamaian atau perlindungan. Ilmu raja kemudian berkembang menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Jawa kuno. Para prajurit membawa raja di dalam pakaiannya untuk menolak bala. Para petani menggantung raja di ladang agar panen terlindung dari hama, dan para tabib menulis raja di air sebelum diberikan kepada orang sakit. Namun semua dilakukan dengan hati-hati, karena raja bukan benda sembarangan. Ia harus dijaga dengan rasa hormat, sebab di dalamnya bersemayam doa-doa leluhur yang masih hidup. Orang yang tidak menjaga niatnya akan kehilangan daya raja itu sendiri. Beberapa naskah kuno menyebutkan bahwa raja memiliki hubungan erat dengan kosmologi Jawa, terutama konsep jagat alit dan jagat agung. Jagat alit adalah manusia, dan jagat agung adalah alam semesta. Raja berfungsi sebagai jembatan antara keduanya. Ketika manusia menulis rajah dengan hati yang bersih, ia seolah sedang menata ulang harmoni di dalam dirinya, agar selaras dengan harmoni jagat raya. Karena itu, para empu tidak menulis rajah untuk memerintah alam, tetapi untuk menyatu dengannya. Dalam pandangan para leluhur, kekuatan rajah tidak ada pada bentuknya, melainkan pada niat dan ketulusan pembuatnya. Dua rajah yang sama bentuknya bisa memiliki daya yang berbeda, tergantung pada siapa yang menulis dan dengan niat apa ia dibuat. Rajah yang ditulis dengan keserakahan akan menjadi kosong, tapi rajah yang dibuat dengan cinta dan pengabdian akan hidup bahkan setelah pembuatnya tiada. Disitulah letak keajaiban ilmu ini, karena kekuatan sejati bukan berasal dari tinta, tetapi dari getaran jiwa yang menghidupinya. Waktu berlalu dan dunia berubah. Banyak orang mulai melupakan rajah, menganggapnya sekadar peninggalan masa lalu. Namun bagi mereka yang masih menjaga ilmu ini, rajah tetap hidup. Di balik setiap simbolnya, masih berdenyut doa para empu yang telah lama berpulang. Rajah menjadi saksi bahwa bahasa ruh tidak pernah hilang, hanya menunggu untuk dibaca kembali dengan hati. Sebab selama manusia masih tahu caranya diam, ilmu raja akan terus berbicara dalam bentuk yang tidak bisa dituliskan. Bagi para empu Jawa kuno, rajah bukan hanya tulisan suci, tapi hasil dari perjalanan batin yang panjang. Sebelum menorehkan satu garis pun, mereka harus melalui laku penyucian diri yang mendalam. Puasa, semedi, dan tapa brata menjadi dasar dari setiap goresan yang akan mereka buat. Tanpa kesucian hati, raja hanyalah tinta di atas kain, tapi dengan kesadaran yang murni, setiap garisnya menjadi saluran energi dari alam gaib. Karena itu,
Seorang empu tidak menulis rajah dengan tergesa, melainkan dengan rasa tunduk dan penuh kesadaran akan kehadiran Yang Maha Kuasa. Tirakat untuk menulis rajah dimulai dengan pembersihan lahir dan batin. Empu akan berendam di sungai menjelang fajar. Air yang mengalir dipercaya membawa kesucian dari bumi dan langit. Setelah itu, mereka berdiam di tempat sunyi, berpuasa dari makanan dan kata-kata. Dalam keheningan itulah, mereka mulai mendengar bisikan halus yang datang dari dalam diri. Bisikan itu adalah panduan batin untuk menggambar rajah sesuai kebutuhan spiritualnya, entah untuk perlindungan, penyembuhan, atau keseimbangan batin. Ketika proses penulisan dimulai, suasana harus benar-benar hening. Lilin dinyalakan, dupa dibakar, dan doa dilantunkan dalam hati. Empu akan duduk bersila, menundukkan kepala, dan mulai menulis simbol dengan bambu kecil yang diraut rapi. Setiap goresan dilakukan perlahan, mengikuti irama napas. Leluhur percaya, napas yang stabil akan membuat aliran energi lebih murni. Dalam keadaan itu, antara tangan, pikiran, dan hati menjadi satu kesatuan yang utuh. Saat tinta menyentuh kain, itulah momen di mana doa berubah menjadi bentuk. Di beberapa tradisi kuno, sebelum rajah disimpan, ia harus dihidupkan melalui ritual yang disebut panguripan rajah. Empu akan membacakan mantra yang mengandung getaran tertentu sambil meniupkan napas ke arah rajah. Tiupan itu bukan sekadar udara, tapi napas kehidupan, bagian dari ruh si pembuat yang dititipkan ke dalam simbol-simbol tersebut. Mantra yang digunakan seringkali bersifat pribadi, tidak dihafalkan dari buku, tetapi muncul dari pengalaman spiritual yang mendalam. Karena itu, setiap rajah memiliki napas yang berbeda, seperti manusia yang memiliki jiwanya masing-masing. Ada kalimat tua yang dipegang para pembuat rajah, tulisan tanpa rasa, ibarat jasad tanpa ruh. Maknanya, setiap rajah yang dibuat harus mengandung rasa pengabdian, bukan sekadar keinginan. Jika seseorang menulis rajah untuk mencari kekuasaan, maka rajah itu akan kosong. Tapi jika ia menulis dengan niat melindungi, menyembuhkan, atau menyatukan manusia dengan semesta, maka rajah itu akan hidup, memancarkan daya yang halus namun nyata. Inilah sebabnya mengapa ilmu rajah disebut ngelmu rasa, ilmu yang hanya bisa dipahami melalui hati, bukan sekadar bacaan. Selain mantra dan niat, bahan yang digunakan dalam pembuatan rajah juga memiliki makna simbolik. Tinta hitam melambangkan bumi, kain putih melambangkan cahaya, dan bambu yang digunakan sebagai pena melambangkan kehidupan. Ketiganya adalah penyatuan antara gelap dan terang, antara dunia lahir dan batin. Para empu tidak memilih bahan sembarangan, karena setiap unsur dipercaya memiliki ruhnya sendiri. Semua dipersiapkan dengan doa. Bahkan air yang digunakan untuk mencuci tangan diambil dari sumber mata air yang dianggap suci. Ketika rajah selesai ditulis, empu akan menatapnya lama-lama. Ia tidak melihat bentuknya, tetapi merasakan getarannya. Jika tubuhnya terasa hangat dan hatinya damai, berarti rajah telah hidup. Namun jika terasa dingin dan hampa, ia akan mengulang dari awal. Karena itu tanda bahwa doa belum diterima oleh semesta. Dalam keheningan malam, mereka menutup ritualnya dengan ucapan syukur, lalu membiarkan rajah beristirahat di bawah cahaya bulan. Dari sanalah doa itu menyebar, mengikat antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat dalam satu kesatuan yang disebut keseimbangan. Para leluhur percaya, setiap rajah bukan sekadar simbol, tetapi tubuh dari energi yang hidup. Ia seperti wadah yang menampung daya halus, hasil penyatuan antara niat manusia dan kekuatan semesta. Ketika rajah dibuat dengan kesadaran murni, garis-garisnya berubah menjadi saluran energi yang mampu menghubungkan dunia manusia dengan alam tak kasat mata.
Leluhur menyebutnya Raja Urip, tulisan yang bernafas. Ia tidak terlihat bergerak, tapi jiwanya terus berdetak mengikuti irama doa yang ditiupkan ke dalamnya. Energi Raja lahir dari harmoni 3 unsur utama, niat, getaran suara, dan keseimbangan simbol. Ketika ketiganya berpadu, terbentuklah gelombang halus yang bergerak seperti aliran air, menembus ruang dan waktu. Itulah sebabnya Raja seringkali terasa hidup. Orang yang peka bisa merasakan hawa hangat ketika mendekatinya, atau getaran lembut di dada saat menatapnya lama. Dalam keheningan, Raja berbicara, bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Ia mengajar manusia untuk mendengarkan sesuatu yang lebih sunyi dari suara, yaitu kehadiran. Dalam ilmu kebatinan Jawa, Raja dipercaya mengandung daya nur cahya atau energi cahaya ruhani. Setiap garis dan lengkung membawa getaran tertentu yang sesuai dengan unsur alam. Garis lurus menyalurkan energi bumi, lengkung melambangkan aliran air, titik menjadi lambang udara, dan pertemuan antar garis melambangkan api kehidupan. Semua unsur itu menyatu dalam satu kesadaran, menciptakan keseimbangan yang menjaga keharmonisan dunia. Raja tidak dibuat untuk menguasai alam, tetapi untuk mengingatkan manusia bahwa dirinya adalah bagian dari keseimbangan itu. Para empu kuno memahami rahasia energi ini dengan mendalam. Mereka tahu bahwa kekuatan tidak terletak pada tulisan, tetapi pada kesadaran yang melahirkannya. Karena itu, Raja tidak bekerja dengan cara magis seperti yang dibayangkan orang awam. Ia tidak memaksa, tidak menyerang, dan tidak menundukkan. Raja hanya bergetar mengikuti arah niat pembuatnya. Jika niat itu tulus dan penuh kasih, maka Raja akan memancarkan ketenangan. Namun jika dibuat dengan keserakahan, maka daya itu akan pudar, karena semesta tidak akan menyalurkan energi kepada hati yang tidak bersih. Beberapa raja leluhur bahkan dianggap memiliki jiwa penjaga yang disebut roh panggreh. Roh ini bukan makhluk asing, melainkan bagian dari energi leluhur yang menjaga harmoni simbol tersebut. Ketika seseorang menggunakan raja dengan hormat, roh penjaga itu akan menjadi pelindung. Namun jika digunakan tanpa izin atau dengan niat buruk, getaran raja akan membisu, tidak memberi apa-apa. Karena dalam ilmu Jawa, kekuatan sejati tidak pernah tunduk pada keinginan manusia, melainkan berjalan seiring dengan keseimbangan alam dan restu leluhur. Energi dalam raja juga diyakini bisa menyatu dengan diri manusia. Saat seseorang merenungkan simbol raja dengan hati tenang, getarannya akan masuk melalui napas, menenangkan pikiran, dan membersihkan batin. Para leluhur menggunakan cara ini untuk menyembuhkan kegelisahan dan menata kembali keseimbangan jiwa. Raja menjadi semacam cermin spiritual yang memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalam diri. Melalui raja, manusia belajar mengenali dirinya sendiri, bukan lewat pikiran, tapi lewat rasa yang halus dan menyala dari dalam. Maka dari itu, raja bukan benda sakti yang bisa dibeli atau diwarisi begitu saja. Ia adalah bentuk hidup dari ilmu kesadaran. Ia hanya berbicara kepada mereka yang hatinya jernih, yang mampu mendengarkan keheningan dengan penuh hormat. Di tangan yang benar, raja menjadi doa yang bergerak, cahaya yang melindungi, dan pesan yang mengingatkan manusia agar selalu berjalan dengan rendah hati. Karena bagi para leluhur, memahami raja berarti memahami diri sendiri, dan memahami diri sendiri berarti mengenal jalan pulang menuju sang cahaya. Bagi para leluhur, raja bukan hanya alat pelindung atau lambang mistik, melainkan ajaran hidup yang mengajarkan keseimbangan. Di balik setiap garisnya, tersimpan pesan tentang kesadaran, bahwa manusia harus selalu berada di tengah antara langit dan bumi, antara cahaya dan bayangan, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Raja menjadi cermin, tempat manusia bercermin, bukan pada wajahnya, tetapi pada ruhnya sendiri. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah di bumi adalah pantulan dari langkah yang telah ditulis di langit. Leluhur mengajarkan bahwa raja adalah simbol keikhlasan, garisnya yang mengalir tanpa ujung,
melambangkan perjalanan hidup yang tak pernah benar-benar selesai. Tidak ada awal, tidak ada akhir, hanya putaran waktu yang terus membawa manusia untuk belajar. Disitulah rahasia terbesar Rajah tersimpan, bahwa hidup bukan untuk dimenangkan, melainkan untuk disadari. Setiap manusia memiliki rajah kehidupannya sendiri, pola yang tak terlihat namun terasa, yang menuntunnya untuk memahami siapa dirinya di mata semesta. Rajah juga mengajarkan kesabaran dan ketundukan. Para empu selalu menulis dengan perlahan, seolah setiap garis adalah zikir. Mereka tidak tergesa, karena tahu setiap bentuk memerlukan waktu untuk matang. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, pesan ini menjadi pengingat penting, bahwa kebijaksanaan tidak tumbuh dalam kegaduhan, melainkan dalam keheningan. Siapapun yang bisa menulis garis dalam hidupnya dengan sabar, ia sedang membuat rajah kehidupannya sendiri, doa yang tertulis melalui perbuatan sehari-hari. Filosofi rajah juga mengajarkan tentang keutuhan. Setiap simbol di dalamnya tidak pernah berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung, saling melengkapi. Seperti kehidupan manusia, tidak ada yang berdiri tanpa bergantung pada yang lain. Leluhur memahami bahwa alam, manusia, dan Tuhan adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Ketika seseorang berbuat baik kepada alam, ia sebenarnya sedang merawat dirinya sendiri. Rajah adalah peta yang menggambarkan kesatuan itu, menuntun manusia agar tidak terpisah dari sumbernya. Dalam pandangan spiritual Jawa, rajah adalah doa yang hidup. Ia mengajarkan manusia untuk berhenti memohon dan mulai memahami. Karena doa yang sejati bukan hanya ucapan, melainkan tindakan dan kesadaran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Leluhur percaya, siapapun yang menulis rajah dalam hidupnya dengan kasih, kejujuran, dan ketenangan akan menjadi bagian dari getaran semesta itu sendiri. Ia tidak lagi menuntut apapun, karena ia sudah menjadi doa yang berjalan. Rajah juga menjadi simbol keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Garis tegasnya melambangkan keberanian, sementara lengkung halusnya adalah kasih. Dalam diri manusia, keduanya harus menyatu. Tidak ada cahaya tanpa bayangan. Tidak ada kekuatan tanpa cinta. Leluhur mengajarkan, mereka yang terlalu keras akan hancur, dan mereka yang terlalu lembut akan hilang. Maka hidup harus seperti rajah, tegas namun lentur, kuat namun lembut, agar keseimbangan tetap terjaga di dalam diri dan di dunia. Pada akhirnya, filosofi rajah mengajak manusia untuk kembali pulang, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran, bahwa setiap doa, setiap niat, dan setiap perbuatan memiliki pola, dan pola itu akan kembali pada sumbernya. Rajah mengingatkan manusia bahwa hidup adalah tulisan Tuhan yang terus bergerak, dan tugas manusia hanyalah menjaganya tetap indah. Karena seperti kata para empu tua, sapa sing bisa maca, rajah uripe, bakal weruh, dalane bali, marang cahya. Barang siapa bisa membaca rajah kehidupannya sendiri, ia akan menemukan jalan pulang menuju cahaya. Bagi banyak orang modern, rajah hanya dianggap simbol kuno tanpa makna. Namun bagi mereka yang masih menjaga warisan leluhur, rajah adalah bahasa yang menembus logika manusia. Ia berbicara dalam diam, bekerja dalam cara yang halus, tanpa perlu disembah, tanpa perlu ditakuti. Leluhur mengajarkan bahwa kekuatan rajah tidak berasal dari tinta atau bentuk, melainkan dari keseimbangan antara keyakinan, niat, dan doa yang menghidupkannya. Itulah sebabnya, rajah tidak bisa dipahami dengan mata, tetapi dengan rasa yang menembus keheningan batin. Di beberapa daerah Jawa, masih ada orang-orang tua yang menyimpan rajah peninggalan leluhur. Sebagian menggantungnya di dinding rumah, sebagian lagi melipatnya dan disimpan di tempat khusus. Mereka tidak menganggapnya jimat, tapi pengingat akan doa yang telah lama diucapkan. Setiap kali mereka membersihkan atau membakar dupa di dekatnya, mereka seakan berkomunikasi dengan energi yang tersimpan di dalam simbol itu. Dalam hening,
Mereka tahu bahwa raja adalah warisan dari zaman di mana manusia masih berbicara dengan alam tanpa suara. Namun bagi mereka yang hidup dengan logika semata, sulit memahami bagaimana garis dan simbol bisa membawa kekuatan. Mereka bertanya, dari mana daya itu berasal? Para empu menjawab, kekuatan raja tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Raja hanyalah pengingat, alat yang membuka pintu kesadaran yang telah lama tertutup. Ketika seseorang berdoa dengan raja di hadapannya, sebenarnya ia sedang memanggil kembali cahaya di dalam dirinya, bukan meminjam kekuatan dari luar. Dalam ilmu kebatinan, raja disebut pengikat dunia. Ia menghubungkan antara yang tampak dan tak tampak, antara yang kasat mata dan yang bergetar di dalam jiwa. Para empu dulu menggunakan raja bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menyeimbangkan diri dengan kekuatan alam. Mereka percaya, jika manusia hidup selaras dengan energi sekitarnya, maka alam pun akan menjaganya. Sebaliknya, jika ia menentang keseimbangan itu, hidupnya akan terasa berat. Raja menjadi pengingat agar manusia selalu berjalan di jalur tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Beberapa kisah lama menyebutkan tentang raja yang melindungi rumah dari gangguan gaib atau menenangkan jiwa seseorang yang gelisah. Bukan karena simbol itu mengusir makhluk halus, tapi karena getaran yang dikandungnya menenangkan energi di sekitarnya. Seperti air yang menenangkan api, raja bekerja dengan cara menstabilkan. Ia tidak berperang dengan kegelapan, melainkan memeluknya agar kembali pada keseimbangannya. Dari sanalah muncul kebijaksanaan Jawa yang lembut namun kuat, bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari perlawanan, tapi dari penerimaan. Ilmu raja juga mengajarkan manusia untuk tidak bergantung pada benda, melainkan pada kesadaran. Leluhur selalu mengingatkan, raja tanpa laku, ora duwe daya. Artinya, raja tanpa kesadaran adalah tulisan kosong. Seseorang yang menyimpan raja, tapi hatinya kotor, tidak akan menerima manfaat apapun. Tetapi, mereka yang hidupnya penuh rasa syukur, sabar, dan jujur, akan merasakan energi raja itu menyatu dengan dirinya. Karena sejatinya, raja hanyalah cermin, dan apa yang tampak di dalamnya bergantung pada hati yang memandangnya. Maka, misteri raja bukan untuk dibongkar, melainkan untuk dihormati. Realitanya bukan terletak pada kekuatan magis, tetapi pada pesan kesadaran yang ia bawa. Raja mengajarkan manusia untuk kembali percaya pada kebeningan dirinya sendiri. Di tengah dunia yang sibuk dan bising, raja memanggil manusia untuk diam, untuk mengingat bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat, namun selalu hadir di dalam diri. Kekuatan itu adalah doa yang hidup, mengalir dari ruh, leluhur, dari alam semesta, dan dari hati yang telah tenang, menerima dirinya apa adanya. Malam menua di atas tanah Jawa. Kabut turun perlahan, membungkus hutan dan rumah-rumah tua dengan keheningan yang dalam. Di antara gemericik air dan suara jangkrik, seolah terdengar bisikan yang datang dari jauh, membawa doa yang tak berwujud kata. Di sebuah pendopo kecil, seorang lelaki tua menatap raja yang terbentang di depannya. Simbol-simbol hitam di atas kain putih itu tampak bergetar halus, seperti hidup di bawah cahaya minyak kelapa yang berkelip lembut. Lelaki itu menunduk, berbisik pelan, "Tulisan ini bukan milikku. Ini adalah doa semesta yang menitis lewat tanganku." Raja, bagi para leluhur, bukanlah benda mati, tapi bahasa halus yang menyeberangkan pesan antara manusia dan alam. Ia adalah pengingat bahwa dunia tak hanya terdiri dari yang tampak. Ada kehidupan di balik keheningan, ada kekuatan di balik kelembutan, dan ada doa yang berjalan tanpa suara. Saat seseorang menatap raja dengan hati yang tenang, bukan lewat suara. Leluhur mengajarkan bahwa rahasia hidup tidak selalu harus dimengerti, cukup dirasakan. Seperti raja, semakin dicari maknanya,
semakin ia menghilang dalam misteri. Namun bagi hati yang bersih, makna itu muncul dengan sendirinya, seperti cahaya yang perlahan menembus kabut pagi. Rajah bukan untuk dihafal, tetapi untuk disadari. Ia mengajarkan kita untuk berhenti berdebat dengan kehidupan dan mulai mendengarkan alirannya. Karena dalam setiap kejadian, selalu ada pola yang menuntun, seperti garis-garis rajah yang membawa pesan tak kasat mata dari alam semesta. Saat seseorang mulai memahami makna rajah, ia tidak lagi mencarinya di luar dirinya. Ia tahu bahwa rajah sejati bukanlah tulisan di atas kain, tapi kesadaran yang tertulis di dalam hati. Garisnya adalah niat, tintanya adalah doa, dan kainnya adalah kehidupan itu sendiri. Leluhur berkata, "Sapa ngerti rajah ing ati, ora bakal ilang dalane urip." Barang siapa mengenali rajah di dalam hatinya, ia tak akan kehilangan arah hidupnya, karena disitulah tempat di mana manusia bertemu kembali dengan sumber cahaya yang abadi. Rajah juga mengingatkan manusia untuk hidup dengan rasa hormat. Hormat pada waktu, pada alam, pada leluhur, dan pada kehidupan itu sendiri. Sebab setiap yang hidup memiliki maknanya masing-masing. Bahkan, hal yang tampak sederhana pun membawa pesan dari yang tak terlihat. Dalam setiap angin yang berhembus, dalam setiap tetes air yang jatuh, ada rajah alam yang sedang menulis doanya. Siapa yang bisa membaca akan mengerti bahwa semesta tidak pernah diam. Ia selalu berbicara. Hanya saja, manusia sering lupa cara mendengarkannya. Kini, di dunia yang semakin bising, rajah menjadi simbol yang mengingatkan manusia untuk kembali diam, untuk kembali kepada kesadaran yang hening, di mana semua jawaban sudah ada sejak awal. Rajah bukan benda sakral yang harus disembah, tapi pengingat akan kesakralan hidup itu sendiri. Saat kita hidup dengan kesadaran, kita sedang menulis rajah kehidupan kita sendiri, setiap hari, dengan tinta dari niat dan doa. Karena sejatinya, setiap manusia adalah empu bagi dirinya sendiri, dan setiap langkahnya adalah doa yang bergerak. Maka ketika video ini berakhir, biarkan hatimu hening sejenak. Pandanglah kehidupanmu seperti rajah yang sedang ditulis perlahan oleh tangan semesta. Di sana, mungkin kamu akan melihat garis yang belum sempurna atau titik yang belum seimbang. Tapi jangan takut, karena itulah tanda bahwa hidup masih berjalan, bahwa doa masih menulis dirinya sendiri di dalam jiwamu. Semoga ruh para leluhur selalu menjaga langkahmu di antara sunyi dan cahaya malam.